Maziltu asuqu nafsi ilallah wa hiya tabki. Aku senantiasa menarik diriku, nafsiyahku, supaya sadar bertuhan, supaya mau beribadah kepada Allah. Wa hiya tabki, dan dia kesakitan. Tabki di situ menangis, tapi artinya kesakitan. Ya seperti tuan-tuan beberapa hari inilah. Beberapa hari ini sakit kaki, sakit punggung. Nikmat sekali itu ya. Kalau tidak pernah mengalami itu, tidak tahu lezatnya i'tikaf, berkhulwat kepada Allah. Pasti mengalami lah. Masa cuma santri yang mengalami? Ya, makan terong, ya kan? Apalagi sayur, sayurnya apa? Sayur kangkung. Ya, ya. Tapi ternyata ruhani kita senang itu. Wah, bebanku berkurang. Karena ruhani kita ini kalau makan yang bernyawa, yang proteinnya kuat, itu dia akan terbebani, dia akan kurang aktif. Karena dikalahkan oleh gejolak-gejolak nafsiyah kita. Ya. Nah, nanti ketemu di sini, apa kata beliau? Nyambung di sini. Aku, kata beliau, suqtu nafsi ilallah wa hiya tabki ila an suqtuha wa hiya tadhab. Lama-lama aku didik dari kaki kesemutan, rasa kaki gajah, punggung sakit. Lama-lama rasa sakit hilang. Berikut dengan tertidur di dalam zikir. Ini saya kasih tahu, an-naumu qabla dzikr syai' wan-naumu fi dzikri syai'. Tidur sebelum zikir itu berbeda dengan tidur di dalam zikir. Tidur sebelum zikir ghaflah, lalai. Tapi tidur dalam zikir, saat zikir tertidur, itu anugerah dari Allah SWT. Itu bukanlah tidur. Di saat ruhani kita Allah terbangkan. Cuma ketika balik ke badan, ada yang kita ingat, ada yang kita tidak ingat. Karena kemampuan kita secara rohani mengingat tidak sekuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalilnya ada. Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang tidur dalam keadaan suci, ala tahara, ketika dia tidur, maka ruhaninya terbang ke alam malakut. Jadi mohon maaf ini rahasia yang ditulis mereka, dan Rasulullah pernah buka itu. Kalau kita berzikir, ngantuk, zikir terus. Dan berzikir lelah dan kaki sakit, badan ngantuk, mata ngantuk, kita harus zikir. Lama-lama sakitnya hilang, badannya tidak terasa. Disitulah terasa seperti tidur, tapi itu bukan tidur. Itu bukan, ini bukan menghibur yang ngorok lagi zikir ya. Tubuhnya mati sebelum dia sebenar-benar mati. Nah, kalau ini dilatih terus, kata salah satu mursyid saya, orang ahli zikir, beliau masih hidup di negeri kita ini ya. Orang yang ahli zikir, jika rajin belajar zikir, berlatih zikir, dia akan meninggal seperti dia tertidur dalam berzikir. Nah, makanya kita latih-latih begitu. Jadi kalau tidak pernah mengalami itu, gimana nanti kita mau mati? Mati sedang main handphone? Mati sedang nonton TV? Mati sedang maksiat? Nauzubillah min dzalik. Mati sedang jalan-jalan? Mati sedang makan? Sedang kuliner? Mati sedang apa? Mati yang terindah, mati dalam nama yang maha mematikan. Itulah an-naum fit dzikr. Jadi kalau itu terjadi, nikmati, dan nggak akan sering terjadi nikmatnya. Yang ada mungkin tiba-tiba hilang ya, tapi tidak ada nikmatnya. Tahu-tahu sudah masuk alam lain, alam kubur. Ya.
Kalau tidak balik, mati suri. Syukur-syukur balik. Ya, kita berdoa semoga umurnya panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata beliau, aku tarik diriku, aku didik diriku, aku hajar diriku, aku disiplinkan diriku, nafsiaku, tubuhku, mataku, tanganku, punggungku. Dan dia yabki, ya tabki, ya semuanya mengeluh. Jadi ketika kaki kita kesemutan, dia sedang ngasih tahu, woi sakit, woi sakit. Punggung kita ngomong, hoi, yang punya tubuh sakit, tidur. Jadi demo dia. Dan tidak semua yang demo itu harus dituruti. Karena yang demo itu kadang dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bahwa di dalam ini sudah ada mekanisme gaib, khazanahnya Allah sedang Allah turunkan melalui tetesan kalimat Allah. Satu nama Allah masuk ke dalam kalbu seumur hidup cukup sebenarnya. Ya. Masalahnya dari kemarin baca nama Allah masuk nggak? Tapi insya Allah dengan talqin tadi pagi sudah banyak yang masuk. Ya. Jika tuan-tuan semua berzikir, lalu apabila menyebut mata dipejam, lidah dikunci, sebut nama Allah di kalbu, fikirannya tidak bisa diatur, maka zikir dengan lisan. Sekitar 7, 33, 70, 100, balik lagi ke dalam kalbu, kunci lagi lidahnya. Gitu ya. Itu caranya. Nanti pikiran begitu lagi. Jadi sebenarnya di saat orang berzikir, dia sedang menembus alam pikiran dia. Itulah anehnya. Lagi tidak zikir, pikiran kita santai. Tapi kalau sedang berzikir, seperti melihat apa saja yang mau dilihat ada. Benar nggak? Apa aja ada. Nah, itu alam hijab pikiran kita, namanya hijab fikrah. Hijab fikrah ini agak berat. Nah, itu sebabnya dikurangi makan, dikurangi buka handphone. Bahkan buka handphone itu paling mengganggu sekali. Ya. Jadi kalau tuan-tuan masih buka handphone, zikir 23 jam, buka handphone setengah jam, itu rusak semua. Khusus bab latihan zikir. Jadi enggak usah, udah nonaktif ini dulu. Ya. Kadang iseng-iseng sepertinya ya, masih coba lihat-lihat nih. Nah, itu mengganggu sekali. Jangankan kita, ada orang ahli zikir, dia tidak suka gosip, bercerita tentang aib orang. Tapi ada orang bercerita di samping dia langsung terfikir ke sana. Apalagi kita buka sendiri ya. Khair. Beliau kemudian mengatakan, Ra'aitu Rabbal Izzah fil manam. Nah, ini nerjemahnya gimana nih, Pak ya? Aku bertemu melihat Allah di dalam tidurku. Ya. Melihat Allah di dalam tidurku. Fakultu. Lalu aku bertanya, jadi kalau hanya bertemu Allah, belum dekat. Jadi kalau hanya melihat, belum tentu dekat. Jadi seorang hamba ketika melihat Allah, pasti dia bertanya, Kaifa tariq ilaika ya Rabb? Bagaimanakah cara mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah? Tariqahnya seperti apa? Lalu Allah SWT dalam pengalaman rohaninya Imam Abu Yazid, nah ingat, mimpinya Nabi wahyu, mimpinya wali ilham. Oke? Mimpinya wali ilham. In tarakta nafsak faqad wasalt. Jika engkau telah meninggalkan sisi nafsiyahmu, egomu, keinginan-keinginanmu,
kerendahanmu, engkau telah sampai kepada kesadaran bertuhan. Maka kita menyebut dalam diri kita ada dua sisi, nafsiyah, ruhiyah, zahir, batin. Ya. Nah, nafsiyah ini, nafsiyah itu hati-hati, dia ingin beramal di luar yang dilatihkan. Jadi kalau guru tidak menganjurkan amalkan satu, tidak usah amalkan dulu. Itu kadang-kadang ketamakan kita aja, kita ingin amal ini, ingin amal itu. Nanti pusing sendiri, nanti gabut sendiri kalau kata ente. Gabut, tahu gabut gak? Ya, bingung sendiri, loh kok ini banyak wirid. Nah, inilah nestapanya orang kolektor ijazah zikir, tapi tidak punya mursyid. Datang syekh, ketemu syekh fulan, minta ijazah zikir, minta talqin. Lama-lama bingung, saya mau amalkan thariqah yang mana? Saya mau amalkan zikir yang mana? Nah, maka mesti punya mursyid, murabbi. Dengan adanya mursyid, murabbi, mursyid arti yang memberi arahan, murabbi yang mendidik. Tidak cukup diarahkan, mesti dididik. Didikan itu terkadang keras, terkadang lembut, terkadang manis, terkadang pahit, terkadang menyakitkan. Murid yang tidak shadik, tidak sungguh-sungguh, ketika didikan itu menyakitkan, dia kemudian khianat kepada gurunya. Tapi murid yang shadik, jika didikan itu menyakitkan, tapi bagi dia ini hari rayaku. Ya. Kita kalau tidak pernah, ya saya ini dulu kan kidal oleh ibu saya di depan orang ramai lagi pesta, almarhumah ibu saya kemudian pukul. Malunya bukan main. Maka setiap kali mau makan tangan kiri, saya ingat malu itu. Sekarang terasa, kan lebih enak pakai tangan kanan ya. Walaupun kita tidak menghina orang yang pakai tangan kiri. Ya. Lalu, pertanyaan berikutnya, itu bagaimana cara mendekatkan diri. Sekarang bagaimana cara memperoleh ma'rifat, knowledge, pengetahuan tentang engkau ya Allah. Apa jawaban beliau? Jawaban Allah dalam rohaninya, bibatnin ja'in wa badnin 'arin. Dengan merehatkan perut, ya, lalu menyederhanakan penampilan. Ya, biasanya pakai baju bagus-bagus, ya, celananya keren. Sekarang sarungnya kusut. Ya, apa-apalah ya. Pakai ini lagi ya, khirqah. Biasanya tidurnya kasurnya tebal, ya. Sekarang nggak pakai kasur. Pak Haji, pakai kasur Pak Haji? Ada kasur Pak Haji? Kasur tipis, kasur lipat, Masya Allah. Ya, kami jadi santri bertahun-tahun tidurnya seperti itu. Ya, kalau ada santri, murid-murid kita tidak pernah merasakan tidur begitu, suul adab. Ya, jadi harus pernah merasakan tidur begitu walaupun hanya 10 malam. Ya. Nah, kami bertahun-tahun seperti itu, sehingga nggak nyaman tidur, maunya baca aja. Tidur, kasurnya tipis, sudah baca aja. Ya. Mau tidur, zikir aja. Begitu terus. Jadi dibuat kondisi begitu supaya tubuhnya tidak nyaman lama-lama tidur. Dan coba rasakan ketika koneksi keluar dikurangi, tidurnya sedikit tapi terasa nikmat sekali. Terasa betul-betul tidur ya. Tidak ada gangguan, benar nggak? Alhamdulillah ya. Bagaimana cara memperoleh ma'rifat? Ini baru zahir ini. Kosongkan perutmu, wadah. Tanggalkan pakaianmu. Maksudnya, kosongkan wadah batinmu. Lepaskan jubah-jubah keilmuanmu.
Sehingga barulah Allah memberikan ilmu kepadamu. Kalau kita masih merasa berilmu, itu ada jubah kesombongan. Allah tidak kasih kita ilmu, dia sudah merasa berilmu. Nanti di ajaran zikir, zikir ini mah sudah saya amalin sekian tahun. Itu orang nggak akan nyaman. Yang lain sudah nikmat, dia nggak nyaman berzikir. Maka saran saya nanti berguru ke siapa saja, lalu tutup dulu. Jadi kita berguru itu anggap banyak file. Guru A filenya 1, file 2, file 3, banyak guru, tidak apa-apa. Ketika berguru ke si fulan, tutup file yang lain, pakai filenya dia aja. Itu cara saya mengkondisikan hati supaya tidak ngomong gini, oh ini saya sudah belajar, oh ini saya sudah belajar. Nah, kalau itu terjadi, tidak akan pernah mendapatkan ma'rifat. Orang-orang lama, kalau diajar gurunya, ayo zikir. Nanya, wahai Tuan Guru, kenapa ini zikir begini? Kenapa zikir keras? Kenapa zikir lembut? Kenapa lidah? Dulu tidak ada jawaban. Guru cuma, kalau kamu mau jadi murid saya, amalin, jangan banyak tanya. Zaman sudah berubah. Sekarang kalau ada orang bertanya, harus dijawab. Ya. Karena beberapa orang udah buat kaidah, ciri-ciri ajaran sesat disembunyikan. Kita buka ilmu ini. Setelah kita buka, marah juga mereka. Ilmu ini kok dibuka? Ini ilmu rahasia. Loh, rahasia kok dicetak, ya nggak? Yang rahasia itu hasil pengalamannya. Manual caranya sudah ada, itu nggak rahasia. Yang rahasia itu hasilnya. Buku cara jadi orang pinter banyak, buku cara jadi orang kaya banyak, tapi orang mencapai kekayaan itu rahasia. Orang mendapatkan kecerdasan itu rahasia. Bukunya sama, ya, sama-sama thariqahnya, yang berbeda riyadhahnya. Sama-sama rumah makan Minang, rumah makan Padang, yang berbeda kokinya. Ya. Kokinya perlu, walaupun mereknya sama. Rumah makan Padang. Tapi ketika kokinya lain nggak rasanya. Bahan sama. Daging, santan, apalagi? Saya nggak tahu tuh bahannya rendang nggak itu. Semuanya lah. Ada orang yang memasukkan daging dari awal. Dagingnya hancur nggak? Hancur. Ya. Ada orang yang memasukkan daging telat. Nanti dagingnya keras. Ada orang yang tahu tidak perlu pakai time. Dia sudah punya rasa. Dia pakai hidung. Oh, santannya sudah mulai nyatu. Ada orang yang tidak mengaduk santannya. Sehingga santannya berpisah dengan airnya. Dimasukkan daging, rasanya nggak jelas. Mengaduk itulah tugasnya guru. Mengaduk itulah kenapa kita ada zikir, khataman, tawajuhan, zikir jamaah, berdoa, lalu teman-teman kemudian ikut mengaduk sendiri. Ya. Saya masih ingat ibu saya dulu kalau buat rendang, beliau aduk pertama kali, setelah 3 menit, panggil, kamu sini, aduk ya, tungguin 10 menit, oh pegelnya bukan main. Tapi rasanya setelah itu, nikmat. Inilah maksud beliau, tadi di depan. Aku berlelah-lelah, capek-capek, mendidik diriku, tapi ujungnya rendangnya nikmat. Zikirnya lezat, ya, insya Allah. Kalau tubuh ini senang makan daging, makan rendang, makan sayur, makan dagingnya kolbu, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ditalqin, tidak diaduk, maka nanti tidak akan pernah menikmati lezatnya zikir. Jadi ini kabar, nggak tahu kabar baik apa kabar buruk. Jika berzikir terkadang nikmat, kadang tidak.
itu namanya lelah dalam mengaduk. Sabar-sabar aja. Nanti lama-lama lelah mengaduknya hilang. Yang muncul adalah si rendangnya sudah siap saji. Ya, zikirnya bisa dibawa kemana-mana. Insya Allah ya. Kenapa saya gunakan rendang? Karena saya suka rendang. Dan tinggal di kampung rendang ya. Jadi nggak usah bawain rendang kepada kami. Rendang saya banyak. Bulan bunda kita juga jago berendang ya. Jadi ada orang bertanya kepadanya, Ma syaddu ma laqita fi sabilillah. Apa ujian paling berat yang engkau rasakan ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa jadi mujahadah hari Allah ya. Jawaban beliau, la yumkin wasfu. Sulit saya ceritakan. Nah, faqila, kalau mau diceritakan juga, ma'ahwana ma laqitu. Tidak adalah yang lebih berat ya. Seberat-berat apa yang aku temui ya. Ma laqita nafsak. Yang paling berat itu dirimu sendiri. Nah, maka kemudian beliau mengatakan, faqala amma hadha fana'am. Da'utuha ila syai' min at-ta'at falam tujibni. Famana'tuha anil ma' sana. Jadi kata beliau, jiwa ini paling sulit diatur. Jiwa kita ini paling sulit diatur. Dulu beliau gurunya sudah wafat, maka beliau mengikuti isyarat-isyarat rohani. Jadi orang-orang zaman salafus saleh ini kan salafus saleh. Mereka tidak seperti antum hari ini, ada mursyid, ada murabbi yang bisa mendidik. Menunya sudah ada. Kalau dulu mereka tidak, mereka menemukan polanya sendiri. Apa kata Imam Abu Yazid? Aku mengajak diriku ini taat malam hari supaya bangun, siang supaya zikir. Tapi famana'at. Dia tidak mau. Tubuh ini nggak mau. Jiwa ini nggak mau. Lalu apa kata beliau? Famana'tuha anil ma' sana. Maka aku, antum percaya apa enggak ya? Aku mendidik diriku supaya tidak minum atau minal ma', tidak mandi wajib, bisa begitu selama setahun. Siapa yang sanggup nggak mandi wajib setahun? Kalau yang jomblo sanggup. Kalau Faiz ente nggak sanggup, Faiz. Ente sudah nggak jomblo so. Nama di sini bisa minum, tidak minum setahun, mungkin nggak? Ya, saya percaya, saya punya guru, dia puasa tidak minum air setahun. Ada yang tidak tidur setahun. Terus gimana asupan airnya? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya. Ada orang begini, Abu Yazid orangnya. Famana'tu, ya. Famana'tuha anil ma'sana. Aku menahan diriku dari air. Nah, namun yang paling manusiawi maksudnya adalah beliau berpuasa selama setahun. Itu paling pas. Berpuasa selama setahun. Ini takwil, kalau mau ditakwil secara syar'i ya. Waqala an-nasu kulluhum yahrabuna minal hisab. Ini tuan-tuan, ini kalau nanti ada pengadilan, ada panggilan, belum di pengadilan, panggilan rekap semua amal kita di dunia, lari nggak? Harusnya kita lari ya. Betapa banyak orang hari ini ketika dipanggil KPK lari, mangkir, bener ya? Nah, tapi Imam Abu Yazid ketika ditanya, ketika mengatakan nanti manusia
Kalau kita bercerita tentang padang mahsyar lalu sampai di fase kelima apa keenam itu, yaitu hisab. Jadi semua amal kita dicatat lalu diprint, ditunjukkan sebelum disidang. Ini belum disidang. Rata-rata semua orang yahrabun, mereka lari. Apa kata beliau? Wa yatafun wa ana as'al, lain denganku. Kalau aku ingin cepat-cepat dihisab. Bingung muridnya. Loh, kenapa Tuan Guru? Kenapa engkau pengen cepat dihisab? Lima dalik. Lalu beliau mengatakan, kalau aku dihisab, berarti aku ketemu dengan yang maha menghisab. Ini yang aku mau. Lain logikanya wali-wali itu beda ya. Ya. Kenapa kita takut ketemu dengan KPK? Karena kita ada masalah dengan korupsi. Kenapa takut bertemu Allah? Karena punya masalah dengan Allah. Kenapa takut ketemu dengan kawan? Ternyata punya hutang belum dibayar. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa takut bertemu seseorang? Karena kita punya salah kepada dia. Abu Yazid, wali Allah, kekasih Allah. Apa kata beliau? La'allahu yaqul fima baina dzalika ya 'abdi fa aqulu labbaik. Aku berharap jika nanti aku dihisab, lalu Allah memanggilku, hei Abu Yazid, maka akan datang labbaik ya Rabb. Terima kasih telah memanggilku ya Allah. Aku terima seruanmu ya Allah. Ini yang aku tunggu-tunggu ya Allah. Jangan nanti di surga. Sedari dihisab, aku sudah bertemu Allah. Jangan nunggu di surga kelamaan. Karena Sayyidina Sulaiman itu menunggu untuk dihisab. Itu 2 harinya akhirat, berarti 2000 tahun. Dalam hadis begitu. Maka Abu Yazid berpikir keras. Kalau 2000 tahun dihisab, 2000 tahun di mizan, 5000 tahun di sirat, beribu tahun di depan pintu surga. Lah kapan saya bertemu Allah? Cerdasnya Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Ya. Jadi ini nyeleneh yang unik tapi benar. Ya. Lalu beliau bacakan ayat. Wasami'a marratan qari'an yaqra'. Ada orang baca ayat. Yawma nahsyurul muhtaqina ila ar-rahmani wafda. Yauma, hari itu dikumpulkan orang-orang yang bertakwa ilar rahman. Kalimatnya bukan ilallah, ilar rahman, kepada yang maha mengasihi. Jadi kalau orang bertakwa yang dikumpulkan kemana? Ilar rahman. Tapi kalau hamba biasa, bukan ilar rahman, ilallah. Itu beda. Ya, kalau ilallah siap-siap dihisab lama. Kalau ilar rahman wafda, dianggap sebagai utusan tamu. Kalau tamu dihormati. Yang nyuruh kita menghormati tamu Rasulullah. Siapa yang nyuruh Rasulullah? Allah. Kalau kita jadi tamu rahman, pasti Allah kemudian menghormati. Dah kamu duduk situ, hisabnya selesai. Maka Sayyidatuna Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah semua orang dihisab? Betul, tapi hisaban yasir, hisab yang ringan, formalitas. Ya, masuk ke satu negara, ditahan dulu nggak, imigrasi, ya, atau gimana? Mungkin antum punya catatan yang gelap dalam catatan dia, atau langsung masuk. Tidak fingerprint, tidak difoto, langsung masuk. Atau ada yang lebih spesial lagi, jalur khusus. Ada yang jalur-jalur begitu? Nah, itulah orang-orang spesial. Yang jalur khusus tadi. Ya.
فبكى حتى جرى الدمع على المنبر وصاح قائلا يا عجبا كيف يحشر إليه من كان جليسه. Bayangkan kalau yang dipanggil, yang dikumpulkan itu teman ngobrolnya Allah di dunia, bagaimanakah cara Allah menghisapnya? Bagaimanakah cara Allah menyambutnya? Ketika kalimat ini dibacakan dengan zauq waktu itu, maka semuanya berteriak. Ya, nah, saya sudah lewat halnya kemarin ya, di kamar, di ruang. Di sini kita baca yang sederhananya. Jadi ketika Sayyidina Abu Yazid menyampaikan ini, beliau ingin berkalam. Allah dulu semasa di dunia berkalam lewat Sayyidina Muhammad SAW. Ana jalisun man dzakarani. Akulah teman ngobrol, teman duduk jalis. Orang yang nyebut-nyebut nama aku. Orang yang selalu meneteskan nama Allah di kalbunya. Yang mengguncangkan nama Allah di dalam dadanya. Ana jalis, akulah teman duduknya. Jika nanti dihisab, kira-kira Allah menyambutnya seperti apa? Jika nanti si hamba dipanggil, wahai hambaku, maka si hamba akan jawab, labbaik ya Rabb. Labbaik ya Rabb. Aku terima panggil engkau ya Allah. Oleh karena itu, jadilah jalisullah fil ardh. Teman ngobrolnya Allah di muka bumi. Sebutlah namanya lebih sering. Maka nama kita akan sampai di sisinya. Bahkan sesekali diajak bicara. Makanya Imam Abu Yazid dalam zikirnya, Ibu Yazid ini tidak pernah tidur merebah. Dia tidurnya pasti duduk. Jadi jika dia mengatakan, Ra'aitu Rabbi fil manam, aku bermimpi bertemu Allah dalam tidur, itu di dalam zikir. Lagi duduk, dia bertemu Allah. Tubuhnya di bumi, rohaninya mi'raj ke arasnya. Wali-wali, tubuhnya di bumi. Kalau Nabi Muhammad SAW, dengan tubuhnya naik ke aras. Itu Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami. Maka ada beberapa riwayat bahwa Abu Yazid Al-Bustami ini setiap hari rohaninya bernaik pelak. Setiap hari. Karena dia setiap zikir, tubuhnya seperti tertidur, tapi rohaninya terbang. Orang melihat dia ngorok, nengkur. Tapi rohaninya. Dan orang seperti itu akan ada setiap masa. Dia tidurnya bukan tidur. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Tanamu ainayya, yanamu ainayya, wala tanamu qalbi. Mataku tertidur, badanku terlihat lemas, hidungku mendengkur, tapi kalbuku tetap terhubung kepada Allah, Rabbul Alamin. Itulah amalan beliau. Maka sekali seumur hidup mesti merasakan ini. Walaupun sekali, syukur-syukur berkali-kali. Mata tidur, hati bangun. Bangun dengan apa? Dengan zikrullah. Karena orang yang berzikir kal hayy, seperti orang yang hidup. Jadi tuan-tuan ini kalau tidak zikir itu dilihat oleh ahli marifat bangkai yang sedang jalan. Tapi kalau zikir terlihat ada cahaya. Cahaya. Nah, apa beda zikir kita dengan hewan dan tumbuhan? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih yang di langit, yang di bumi. Malaikat berzikir karena daruri, karena tabiatnya diciptakan seperti robot nur. Jadi itu diciptakan begitu. Tumbuhan sama. Ini kalau ada nanti beberapa kita akan diizinkan Allah mendengarkan tasbihnya pepohonan, tasbihnya air. Tidak semua dapat, hanya beberapa orang. Termasuk tasbihnya benda-benda, tasbihnya hewan. Tapi semuanya bertasbih ittirari, karena Allah paksa dia. Kalau manusia berzikir ikhtiyari, karena dia sadar memilih dia berzikir.
Itulah sebabnya kenapa kaki terasa sakit. Jadi nikmati itu. Itulah kenapa yang dapat pahala dari zikir bukanlah hewan, bukan tumbuhan, bukan juga malaikat. Yang dapat pahala itu manusia. Ya. Pahala tertinggi adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu ada orang datang kepada beliau. Bertanya. Nah, ini sunnah kalau datang kepada guru. Ada yang kurang berkenan di hati kita, ada yang kurang, kenapa zikir tidak nikmat? Segala macam lah. Tanya kepada guru jika memang adab kita ada di sana. Ada orang datang kepada beliau lalu bertanya, "Dullani ala amalin ataqarrabu bihi ila rabbi." Wahai Tuan Syekh Abu Yazid, dullani, tunjuk, ajarlah aku, bimbinglah aku. Maka guru itu dalil ilallah. Jadi dalil syariat itulah mushaf Al-Quran. Tapi ruhaninya Quran, dalilnya dipegang oleh siapa? Oleh kekasih-kekasih Allah. Maka orang yang langsung baca Quran tidak akan ketemu, karena Quran itu ada simbol-simbol. Yang memahaminya orang yang memahami simbol itu. Lalu Sayyidina Abu Yazid ketika ditanya, tunjukkan aku jalan untuk mendekat kepada Tuhanku. Apa jawaban beliau? Ahib awliya Allah. Cintailah kekasih-kekasih Allah. Cinta itu tidak bersyarat. Ya. Cinta tidak bersyarat. Kalau bersyarat bukan cinta. Itu namanya modus. Ya. Cinta tidak bersyarat. Guru karena sayang kepada murid juga tidak bersyarat. Ya, kalau guru kami dulu waktu memberi ijazah, kalamnya apa? Ilmu ini mahal. Kamu beli berapapun tidak ada yang dapat membelinya. Nama Allah mau beli pakai apa? Saya pun tak sanggup beli. Ya. Tapi karena sayang guru diberikan juga kepada murid. Nah, maka kita beruntung punya guru-guru yang bersambung rohaninya kepada Sang Maha Guru, yang mengajarkan nama Allah yang mahal gratis. Ya. Makanya makomnya guru itu tinggi, karena dia mengajarkan ilmu gratis. Ya. Itu dahsyatnya guru-guru itu. Dia tidak pamrih. Ada dia syukuri, tidak ada dia polos. Tidak ada kemudian di hatinya merasa sesuatu. Nah, itu salamatus sodornya guru. Salah samatus sodornya murid ya, menghilangkan penyakit-penyakit kalbu. Ahib awliya Allah liyuhibbu. Cara jalan pintas engkau mendekat kepada Allah. Ini jalan tol, highway. Ya, kan ada jalan panjang. Nah, kita sedang mencoba jalan panjang itu sedikit sembari mengambil jalan pendek. Jalan panjang itu mujahadah, riyadhah, mesti lakukan supaya tahu manis pahitnya bermujahadah kepada Allah. Apa kata beliau? Jalan pintas, jalan ringkas menuju Allah. Cintailah kekasih Allah, maka mereka akan mencintai kamu. Kalau mereka masih hidup, ya, bantu mereka. Tahadu, tahabu. Selain berbagi hadiahlah kamu, maka kalian akan saling mencinta. Nah, itu bahasanya. Kalau sudah wafat, kirimkan Fatihah, kirimkan La ilaha illallah. Maka nanti ada di hari terakhir, kita insya Allah khatam tahlil, semoga sampai 1 orang 70.000. Kita kirimkan kepada ayahanda dan guru-guru kita yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup, tunggu dulu. Kita kirimkan kepada mereka, ini hadiah. Biar kami lelah di sini, kalian cukup asik-asik di sana. Itu tanda cinta. Tanda cinta kepada guru-guru, kekasih-kekasih Allah.
Insya Allah itu 3 hari terakhir ya. Insya Allah nanti. Jadi dalam besok pagi kita ada mungkin zikir baru. Wallahu alam, kita lihat keadaannya. Apabila Allah ingin melirik kepada alam, yang Allah lirik bukan dunia. Allah tidak pernah melihat dunia munzu awal ma khalaqahullah. Dari awal Allah menciptakan dunia, Allah tidak pernah melirik dunia. Maka siapa yang mencoba melirik dunia, Allah tidak akan tatap dia. Jadi cukup dunia naik kepada kita, mendekat kepada kita, kita tidak usah tatap dia. Nah, ini penting sekali ya. Lalu apabila Allah memandang kepada alam, kepada siapa Allah memandang? Kepada wadah yang di situ tertulis namanya. Siapakah wadah itu? Itulah qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah hanya menatap qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin dapat cinta Allah, nama kita mesti ada dalam qalbu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dalam tariqatul mahabbah, tariqatul hub, jalan cinta kepada Allah, sholawat itu wajib. Karena sholat tidak diangkat kalau tidak ada sholawat. Doa tidak diangkat kalau tidak ada sholawat. Zakat tidak diangkat kalau tidak ada sholawat. Haji tidak sah kalau tidak ada sholawat. Semuanya tidak sah kalau tidak ada sholawat. Itulah makna kalam kami dulu, sholawat lebih wajib daripada sholat. Karena sholat itu baru naik kalau sudah bersolawat. Cuma orang tidak mau paham. Maunya rame-rame aja, mau tengkar-tengkar aja terus. Hobinya bertengkar terus. Beragama kok untuk tengkar-tengkar. Kita beragama itu kalau salah saling melengkapi. Kalau keliru saling meluruskan. Kalau kurang saling menambahkan. Sepakat? Ya, itu baru beragama. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi aneh, hari ini orang beragama semakin faham, semakin bertengkar, semakin banyak berdebat. Maka teman-teman yang menyaksikan kajian-kajian saya yang lama, mengkritisi kelompok ini, kelompok itu, kurangi nonton itu. Itu masa lalu saya. Ya, itu mungkin bermanfaat untuk orang-orang tertentu saja. Tapi kalau sudah fahamnya oke, sudah tinggalkan itu, langsung ke kajian ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama, inti agama mengenal Allah, bukan debat. Mendebatkan Sayyidina nggak Sayyidina, itu udah masa lalu saya sudah. Tawasul sunnah apa enggak, syirik apa enggak, maulid itu masa lalu. Kita hanya jawab sekarang seperlunya, bukan untuk berdebat lagi. Ya, tidak ada lagi hajat kita untuk itu. Nih, jangankan tuh nih, saya juga sudah mulai kesemutan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sama kita. Apa yang antum amalkan, saya juga beramal, tapi dengan skala yang lebih banyak malah. Jadi sekali duduk 10.000 gitu. Antum sekali duduk berapa? Ya, nanti sekali duduk 70.000, sama enggak? Ya. Angka itu latihan aja, bukan standar kebenaran dan usul. Itu latihan. Jadi latihannya orang-orang guru-guru nggak boleh ini. Ya, bangun melek. Jadi kalau nggak bisa zikir, bangun, ngobrolin ma'rifat. Buka kitab-kitab ma'rifat. Latihan-latihannya. Masyaikh begitu. Jadi nggak ada ngobrol-ngobrolin dunia, nggak ada. Ya. Kalaupun ngomong dunia untuk akhiratnya. Ya. Nah, Allah ketika memandang kepada alam yang dipandang qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Secara fisik beliau sudah ditanam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka qalbunya siapa yang mewarisi? Itulah kekasih-kekasihnya. Maka kata Imam Abu Yazid, jika engkau ingin dicintai Allah,
maka cintailah kekasih Allah. Kenapa? Setelah wafat baginda Rasulullah SAW, Allah masih menatap ke dalam kolbunya dan kolbu pewaris-pewarisnya. Nah, ini makna kalamnya. Fa inna Allah ta'ala yanzuru ila qulubi awliyaihi fala'allahu yanzuru ilaika fi qalbi waliyin fayaghfiru lak. Wa su'ila. Oke. Kalau nama kita ada di kolbu seorang wali ini, ketika dia berzikir, wajah kita muncul dalam hawa kasih sayang dia, kasih sayang rohani tentunya. Mungkin kita punya hubungan suka menyapanya, hubungan baik kepadanya, adabnya bagus, semua, sehingga dia jatuh cinta, bukan jatuh cinta syahwat, jatuh cinta inur, cahaya. Ketika nama kita, wajah kita ada, dia sedang berzikir kepada Allah. Kan wali itu lebih banyak zikirnya daripada tidak zikirnya. Allah sedang menatap. Di saat Allah menatap, wajah kita ada di kolbunya. Fayaghfirullah. Allah akan ampuni kamu. Kita sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ditatap oleh Allah, Rasulullah kan jawab. Jadi siapapun kita ini sholawat, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita dibalas oleh Rasulullah. Dibalas per nama, per orang. Di saat nama kita disebut, Allah sedang tatap Rasulullah. Antum yaghfirullah. Itu. Nah, jadi nanti kalau zikirnya tidak bergerak, artinya kaku buntu, wudu atau mandi tobat, sholat tobat, lalu buka dengan sholawat. Buka dengan sholawat sampai rasa sholawatnya muncul dan rasanya itu kemudian hilang, baru kembali zikir. Ingat, kita tidak menyembah rasa. Rasa itu hanya penghubung dengan yang maha menciptakan rasa. Ya, rasa itu rahasia, perlu ada tapi tidak mesti selalu ada. Kalau rasa tiada, yang maha memberi rasa tetap ada kah? Jadi kalau nikmat zikir hilang, rasa keyakinan bertuhan jangan hilang. Jadi kalau orang bertanya, kenapa saya zikir tidak enak? Sama guru saya ditanya balik, merasa tidak enak itu rasa bukan? Oh iya, rasa apa? Rasa tidak enak. Jadi zikir itu ada nano-nanonya. Nah, kenapa orang merasakan zikir tidak nikmat? Berarti kolbunya sedang sakit. Zikirnya menjadi jamu. Jamu itu pahit. Ya. Pak Haji masih minum obat? Obatnya pahit atau seperti permen, gula-gula? Nggak makan. Nggak makan lagi. Oh, luar biasa. Yang makan obatnya pahit atau manis? Ya, yang manis tuh obatnya anak-anak tuh. Obat demam tuh manis ya. Obat tuh pahit. Lama-lama dia manis ya. Nah, sebenarnya banyak pengalaman beliau, di sini hanya sebagian saja. Karena kalau dinukil semua di Hilatul Aulia, kemudian beberapa kitab yang lain, Tabaqat Sufiyah, itu disebutkan kalam-kalam uniknya. Ya, Mi'raj Ruhani 70 kali sehari itu disebutkan. Ya. 70 kali itu sedikit bagi wali. Karena wali-wali tertentu setiap nafas dia naik. Ya. Kalau Rasulullah, jika nafas itu bisa dibagi lagi, maka begitulah beliau naik kepada Allah. Detik per detik kalbunya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman, saudara-saudariku yang melakukan Allah, yang beriktikaf Ramadan ini, apa yang kita lakukan sekarang sudah diberikan panduannya oleh beliau. Biarlah dia sakit dulu badannya, insya Allah nanti sisa nikmatnya, ya. Insya Allah. Dan terakhir, jalan pintas menjadi kekasih Allah, apa itu? Dicintai oleh Rasulullah dan pewaris-pewaris Rasulullah. Maka kata beliau, ahibbu, buatlah mereka cinta kepadamu
cintai mereka, buat mereka senang kepadamu. Insya Allah Allah Ta'ala akan senang John Rio juga pada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nas'alullaha hubbaka, nas'alullaha hubbahu wa hubba man yuhibbu, wa nas'alullaha yaj'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbi. Allahumma ya Allah, yang maha pengasih, yang maha penyayang, kami memohon ya Allah kasih sayang, kami memohon ya Allah kasih sayang daripada para kekasih. Izinkan nama kami, wajah kami, diri kami ya Allah tergambar dalam qalbu baginda Rasulullah. Izinkan nama kami ya Allah terukir dalam nama yang di situ ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan ya Allah kekasih-kekasih Engkau senang kepada kami. Izinkan ya Allah para aulia-aulia Engkau tidak bosan bertemu kami. Izinkan ya Allah jika kami salah-salah adab kepada mereka, berikan kami maaf, berikan kami kesempatan memperbaiki diri. Allahumma ya Allah, tutuplah aib guru-guru kami, aib para wali-wali Allah dari mata kami. Ya Allah, tutuplah aib mereka dari pandangan kami, sehingga kami tidak berprasangka buruk kepada mereka, sehingga kami selalu tambah cinta kepada mereka. Allahumma ya Rahman ya Rahim, irhamna. Ya Allah, hanya kasih sayang-Mu yang kami harapkan, hanya kasih sayang-Mu yang kami minta. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.